Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Henry Tani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, ayo like and subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel saya ini semakin berkembang. Nah teman-teman, kali ini saya ingin berbagi seputar pertanian ya, khususnya tanaman padi. Nah teman-teman pernah tidak mengalami seperti ini? Ketika teman-teman menanam padi ya, tetapi bulirnya seperti ini kan kawan, dia putih, gabuk, tidak berisi. Nah, padahal kita sudah capek-capek merawat dari olah lahan, tanam, perawatan. Akan tetapi ketika di endingnya, hasil akhirnya, ketika waktu pengisian bulir, bulirnya tidak terisi. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Kalaupun pernah ya teman-teman, ini yang namanya disebut dengan beluk ya teman-teman. Beluk itu artinya malai keluar menjadi putih atau jebol putih ya. Kalau istilah orang Jawa itu jebol putih ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan ya, malai padi ini kopong ya, nggak berisi sama sekali, putih dia teman-teman, dan dia mati ya, terus garing seperti ini, jadi dia kopong. Nah coba kita angkat nih. Nah selanjutnya kita perhatikan ya kawan-kawan. Nah ini tadi saya cabut ya, yang dari sini tadi saya cabut nih. Nah coba kita perhatikan terlebih dahulu mengenai penyakit beluk ini. Nah jadi dari ujung malai sampai bagian pangkal malai ini semuanya putih, tidak terisi sama sekali. Nah, apakah penyebabnya? Nah, penyebabnya di sini teman-teman. Nah, ini. Ya. Nih. Coba kita perhatikan nih gimana fokusnya nih. Nah. Nah, ini ya, penyebabnya di sini. Nah, ini. Penyebabnya di sini kawan. Nah, ini. Nah, di sini di batang ya padi ini terserang yang namanya sundep atau hama penggerek batang ya, atau istilahnya juga beluk ya. Sundep itu untuk di fase vegetatif ya, di awal-awal tanaman padi tumbuh anakan. Nah, itu disebut dengan sundep. Nah, ini kalau sudah keluar seperti ini namanya beluk. Dan ini semua disebabkan oleh hama, yaitu hama penggerek batang yang dia bersarang di batang ini kan kawan ya. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya ada ulatnya nih. Nah cuma kita agak susah nih kalau tangan satu mukanya. Nah kita coba cari yang lain dulu ya. Nah ini sampel satu ya, satu seperti ini. Coba kita tarik yang ini kan kawan. Nah ini kita tarik ya, sama posisi tariknya tuh ya, tarik nih. Kalau kita lihat batangnya nih, batangnya masih hijau nih ya, hijau nih ya, hijau batangnya, daunnya masih hijau, cuman ininya putih ya. Kita angkat ya. Nah nih kita angkat nih, kita lihat. Nah sama ya teman-teman tuh. Jadi penyebabnya di sini, di bagian paling ujung batang ini, yang di dalam batang. Nah ini di ros ya teman-teman, misalnya padi itu ada rosnya ya. Nah ini ros misalnya nih. Nah ini ros nih sini. Nah dari sinilah dia bersarang hama ulatnya tuh di sini ya, bukan di pangkal situ, bukan bawah ini, bukan ya kawan, tapi di ros ini. Nah di situ. Nah hasilnya seperti ini. Nah ya tuh, jadi ini adalah serangan hama ulat di sini. Nah ketika di batang ini diserang hama ulat, maka otomatis batang yang sini busuk atau rusak, tapi yang sebelah sini masih hijau. Dan nanti dia akan mengering, dan proses keringnya itu dari pucuk kan kawan, dari sini ya, dari pucuk lalu ke sini. Nah terus seperti itu.
Nah ini ya, ini sampel yang kedua. Saya sampel yang selanjutnya. Nah nanti kita bahas nih bagaimana cara mengatasinya. Nah ini ya sama. Nah ya, jadi ini serangannya. Jadi dia coklat warnanya. Nah teman-teman, untuk mengatasi serangan seperti ini yang jebol putih seperti ini tidak bisa dilakukan penyemprotan dengan insektisida kontak ya. Saya ulangi sekali lagi. Untuk mengendalikan hama yang bersarang di sini atau hama penggerek batang ya. Ini tidak bisa kita lakukan ya menggunakan insektisida yang cara kerjanya yaitu kontak ya. Nah, jadi teman-teman harus melakukan penyemprotan insektisida dengan cara kerja yaitu yang sistemik. Dan waktu penyemprotannya tidak boleh telat ya, teman-teman. Jadi harus tepat waktu. Nah, kapan waktu yang paling efektif ya untuk mengendalikan hama penggerek batang, khususnya beluk ya. Kalau sundep beda lagi ya teman-teman, itu nanti waktunya itu di awal-awal. Nah kalau untuk beluk ya, kita harus rutin melakukan penyemprotan menggunakan insektisida sistemik di fase usia tanaman padi angkatan bunting ya. Jadi angkatan bunting sampai mulai jebol 1-2 atau sampai keluar malai 1-2 itu teman-teman harus rutin melakukan penyemprotan minimal 1 minggu 1 kali. Kita lakukan penyemprotan untuk menghindari terjadinya serangan beluk atau hama penggerek batang. Dan itu semua tergantung jenis racun insektisida yang kita pakai. Kalau kita menggunakan racun insektisida dengan interval penyemprotan 1 minggu, maka kita bisa lakukan penyemprotan 1 minggu sekali. Cuman kalau kita menggunakan insektisida racun sistemik yang dengan interval racun itu cuma 3 hari atau 4 hari, 5 hari, maka teman-teman harus lebih rutin lagi melakukan penyemprotan yaitu sesuai dengan interval atau daya tahan racun pada tanaman padi. Lebih bagus lagi teman-teman lakukan penyemprotan menggunakan insektisida yang dicampur dengan perekat ya, agar lebih maksimal lagi cara kerja dari insektisida untuk mengendalikan hama penggerek batang. Kenapa? Karena ulatnya ini berada di dalam batang padi ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan insektisida yang memang cara kerjanya yang cukup bagus. Agar lebih bagus maka ditambah dengan perekat ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika sudah terjadi serangan beluk seperti ini, misalnya sudah jebol putih meskipun baru setengah yang mati, itu tidak bisa diatasi ya teman-teman. Jadi yang sudah jebol putih dia akan mati ya, akan mati. Jadi hama penggerek batang ini sebelum terjadi jebol putih seperti ini, maka tadi saya sampaikan kita harus rutin melakukan penyemprotan. Artinya pengendaliannya itu bukan ada serangan baru kita semprot, bukan, tapi lebih kepada antisipasi ya. Jadi kita mencegah. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi kita harus lakukan pencegahan hama penggerek batang. Beda dengan kupu-kupu, hama walang sangit atau hama ulat gerayak ya teman-teman. Kalau ulat gerayak, kupu-kupu, hama walang sangit itu kita bisa melihat adanya serangan hama tersebut. Akan tetapi kalau hama penggerek batang kita sulit untuk melakukan pengamatan karena hamanya itu berada di dalam batang tanaman padi. Jadi kita hanya bisa melakukan pencegahan, pengendalian dengan cara penyemprotan rutin sesuai waktu yang tepat ya. Karena kalau misalnya tidak tepat waktu itu pun percuma ya teman-teman. Kita lakukan penyemprotan pun ya tidak maksimal nanti hasilnya.
Jadi lebih baik kita lakukan pencegahan dengan cara penyemprotan rutin. Oke teman-teman, sampai sini mudah-mudahan saya dipahami penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.